Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita mulai, berdoa dulu ya. Iya, Bu. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Dina Marlina, hadir. Zarina, Hadir, Bu. ayo. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Iya. Eh, Kemarin kita udah bahas apa? Kalian ada yang tahu nggak? Apa, Zarina? Ketenagakerjaan, Bu. Ya, kemarin kita udah bahas ketenagakerjaan sama macam-macamnya. Yang ketenagakerjaan itu ada pengertian tenaga kerja lah, terus kerja, terus macam-macamnya. Ada yang berdasarkan sifat, terus berdasarkan penyebab. Dan hari ini Ibu akan membahas tentang permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Nah, di ketenagakerjaan sendiri itu banyak banget masalah-masalah ketenagakerjaan. Selain pengangguran yang udah kita bahas pertemuan kemarin, permasalahannya apa saja? Yang pertama, ada rendahnya kualitas tenaga kerja. Kalian tahu nggak sih kenapa alasannya tenaga kerja di Indonesia itu kualitasnya dinilai rendah dan tidak mampu bersaing dengan pasar internasional, apalagi pasar tenaga kerja asing? Ada yang tahu? Ya, Bu. Ya, Zarina? Pendidikan warga di Indonesia masih cukup rendah, sama itu belum ada pelatihan-pelatihan khusus. Nah, ya, pendidikannya, mereka itu pendidikannya yang di luar negeri itu rata-rata udah tinggi, sedangkan di Indonesia itu rendah. Kayak di negara maju itu yang mengenyam pendidikan tinggi itu udah 70% lah dari 100%. Sedangkan di Indonesia itu malah justru sebaliknya, yang mengenyam pendidikan tinggi cuma sekitar kurang lebih 30%-nya lah. Itu menjadi masalah pokok di negara kita. Nah, yang kedua ada masalah angkatan kerja itu lebih besar dari kesempatan kerja. Kalian ada yang tahu kenapa bisa begini? Nggak seimbang? Ada yang tahu? Ya, Zarina? Itu karena itu loh, Bu, pemikiran orang Indonesia kan dulu mikirnya kalau banyak anak itu banyak rezeki gitu. Ya, itu juga masalahnya. Jadi kayak populasinya masyarakat Indonesia itu selalu bertambah gitu, tidak dibarengi dengan kesempatan kerja. Jadi itu sebenarnya kalau misalnya angkatan kerja itu seimbang sedikit lah sama kesempatan kerja, nanti itu tujuan Indonesia untuk memajukan negara itu bisa tercapai gitu, bisa membantu pemerintah untuk membangun perekonomian lebih baik. Misalnya saja kan angkatan kerja lebih banyak, terus kesempatannya juga banyak, nanti perekonomian akan normal. Tapi di dalam kenyataannya di Indonesia itu tidak seimbang. Nah, itu malah akan menjadi penghambat sendiri gitu loh buat perekonomian Indonesia. Kayak mereka yang tidak terserap dalam kesempatan kerja, mereka harus menganggur. Nah, itu menjadi masalah pokok bagi kita. Selanjutnya ada persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini itu kan negara Indonesia kan luas, tapi yang banyak ditinggalin itu hanya di Pulau Jawa. Kalian tahu kenapa? Ya, Zarina? Sarana prasarana sudah mencukupi. Ya, itu juga menjadi faktornya. Tapi di sini itu sebenarnya nggak boleh gitu. Maksudnya kayak
tenaga kerja itu harus merata, soalnya apa kan di daerah-daerah kayak di Pulau Kalimantan, Sumatera itu juga memiliki sumber daya alam yang memiliki potensi gitu, jadi harus dimanfaatkan dengan baik. Nah, masalah selanjutnya ada pengangguran yang udah kita bahas pertemuan kemarin. Ketidakstabilan perekonomian Indonesia itu tidak hanya dipengaruhi oleh kesempatan kerja yang lebih, maksudnya angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja, tapi juga dipengaruhi oleh pengangguran itu sendiri. Jadi alasannya itu adalah karena nggak stabilnya perekonomian Indonesia. Nah, contohnya itu kayak adanya resesi atau perpindahan struktur ekonomi gitu. Misalnya di daerah ini itu sebenarnya agraris pertanian, namun tiba-tiba diganti menjadi industri. Nah, itu menjadi penyebabnya banyaknya pengangguran. Mereka itu jadi terpaksa nganggur karena masalah culture shock, keterkejutan. Nah, yang selanjutnya adalah masalah pengupahan yang tidak merata. Jadi upah itu kayak tiap tahunnya itu menjadi permasalahan gitu, kayak ever ending story gitu, maksudnya permasalahan yang tidak bisa terselesaikan. Nah, itu sering terjadi pemicu pemberontakan buruh gitu, kayak pemogokan. Terus kayak kalian udah banyak kan lihat yang di TV kayak mereka itu demo mau kenaikan gaji lah gitu kan. Nah, sebenarnya permasalahan upah itu dulu hanya ada di sektor-sektor pertanian, terus industri kecil kayak gitu, tapi sekarang menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Dan ini itu menjadi masalah dalam perdebatan gitu, kayak sebenarnya gimana sih mau gaji yang baik itu yang gimana? Kalau menurut ibu ya yang gaji yang bisa untuk mencukupi kebutuhan si pekerja itu sendiri, yang dapat memenuhi kebutuhan si pekerjanya itu sendiri, yang layak sebagai imbalan dari hasil kerjanya tadi, atau yang bisa mendorong produktivitas dia dalam bekerja. Nah, ini tadi beberapa permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Kalau ada permasalahan pasti ada solusi kan? Nah, ini ada beberapa cara untuk mengatasi ketenaga kerjaan itu. Yang pertama ada meningkatkan kualitas tenaga kerja. Jadi di sini kita harus meningkatkan kualitas standar pendidikan di Indonesia, dan kita juga dapat memberikan pemagangan dan kita dapat memperluas peningkatan BLK. Kayak BLK itu harus ditambah gitu, biar maksudnya terseraplah yang nganggur. Nah, selanjutnya ada mengurangi jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja di Indonesia kan banyak kan, itu disebabkan karena tadi populasi yang meningkat. Nah, di sini itu kayak solusinya kita harus menerapkan program berencana gitu loh, keluarga program berencana. Terus ketiga ada penyebaran tenaga kerja. Maksudnya apa? Maksudnya itu kita harus menyebarkan tenaga kerja itu yang merata. Misalnya kita itu harus mengadakan transmigrasi, perpindahan untuk maksudnya yang membutuhkan tenaga kerja, terus melakukan pemberdayaan sumber daya. Maksudnya itu yang di daerah-daerah biar tidak pindah ke kota. Selanjutnya ada sosialisasi tenaga kerja. Jadi kita perlu adanya sosialisasi untuk menyebarkan lowongan pekerjaan. Jadi biar mereka itu gampang gitu mau cari kerja. Yang terakhir ada sistem upah. Sistem upah itu kita harus kayak mempunyai patokan lah, pedoman. Jadi kan kita udah dibuat UMR kan, nah itu salah satu fungsinya. Nah, dari yang ibu jelasin tadi ada yang mau ditanyakan? Maksudnya yang belum paham gitu? Ya, ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau tanya? Bu. Ya, Lina. Saya Bu ya, apa saja masalah yang dihadapi negara berkembang dalam pembangunan ekonomi? Oh iya, kan negara berkembang kan merupakan negara yang
loh, maksudnya kayak menuju negara maju. Nah pasti itu banyak kan apa permasalahannya, kompleks sekali. Nah menurut ibu itu ada banyak, diantaranya itu ada pasti kemiskinan, terusan ketimpangan distribusi, pasti mereka itu banyak apa kemiskinan, terus ada pengangguran yang disebabkan tadi ketimpangan antara angkatan kerja sama kesempatan kerja, terus ada tingkat inflasi yang tinggi yang disebabkan tadi kemiskinannya juga kan, ada kualitas kesehatan juga pasti rendah karena ketidaksejahteraan masyarakatnya itu sendiri sama kerusakan sumber daya alam pastinya. Udah paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak Bu. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, ibu mau kasih soal buat kalian, ditulis ya. Sedikit. Banyak apa sedikit Bu? Sedikit kok. Analisislah pengaruh COVID-19 terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Ibu kasih waktu 15 menit, cukup gak ya? Apa 20? 20 Bu. Ya, 20 menit ya. Nanti salah satu dari kalian paparin. Ibu tunjuk. Udah ada yang selesai? Udah waktunya habis loh. Saya udah Bu. Ya, Zarina, maju terus paparin. Tapi kalau salah nggak apa-apa kan Bu? Ya nggak apa-apa. Dimaklumi. Dimaklumi. Ya, menurut saya dari adanya COVID 2019 itu sangat berpengaruh pada ketenagakerjaan. Itu pada para pekerja yang semuanya tidak ada apa-apa, bisa bekerja secara normal, tapi sekarang harus bekerja dari rumah. Bahkan ada pula yang di PHK sehingga menganggur. Terus tingkat pengangguran dan sekarang tingkat pengangguran telah tembus mencapai 5,2 juta orang. Memang sejak awal tahun 2020, sejak adanya virus corona, ada dua skenario yang disiapkan pemerintah. Pertama, skenario berat dengan jumlah penambahan pengangguran mencapai 2,9 juta orang. Kedua, skenario lebih berat dengan kenaikan jumlah pengangguran menyentuh 5,2 juta orang. Tak hanya itu, angka pertumbuhan ekonomi juga diyakini akan terkontraksi. Tidak hanya itu, angka pertumbuhan ekonomi juga diyakini akan terkontraksi cukup drastis. Ekonomi nasional diprediksi akan anjlok dari baseline yakni 5,5%. Ekonomi nasional diprediksi akan anjlok dari baseline yakni 5,% hingga 5,3% menuju angka 2,3% sepanjang 2020 ini. Untuk mengantisipasi penambahan angka tersebut, pemerintah mengupayakan solusi jangka pendek, solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Bantuan sosial yang disiapkan berupa penyaluran kartu pekerja. Ya, baik. Ada yang mau lagi? Nggak ada Bu. Yaudah, terima kasih buat Zarina. Kita tepuk tangan buat Zarina. Ada yang belum dipahami dari materi hari ini yang udah Ibu sampaikan tentang permasalahan ketenagakerjaan? Enggak Bu. Tidak ada. Kalau nggak ada, Ibu kasih PR ya. Halaman berapa Bu? 105 sama esainya juga ya, sama esai. Ya Allah. Kumpulin kapan, Bu? Banyak Bu. Minggu depan kita cocokin buat nilai harian ya. Oke, karena udah habis waktunya, Ibu mau sampaikan kesimpulannya dari materi tadi ya. Kesimpulannya hari ini kita membahas permasalahan ketenagakerjaan.
Dan kesimpulannya ternyata ketenagakerjaan itu memiliki berbagai macam masalah. Di antaranya ada rendahnya kualitas tenaga kerja, angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, terus persebaran yang tidak merata, terus banyaknya pengangguran, sama sistem pengupahan yang rendah. Itu saja dari Ibu. Kalau ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar dulu. Ini Bu.